Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Munir dengan NIM 204 10 50 20 100. Nah, di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MBI tentang materi fungsi dan peran Bank Sentral. Nah, di sini kita akan berbicara tentang apa sih Bank Sentral itu dan apa sih tugas dan wewenang Bank Sentral itu. Nah, pertama kita akan berbicara tentang pengertian Bank Sentral. Apa sih pengertian Bank Sentral? Bank Sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Nah, dalam artian pengertian Bank Sentral ini memiliki dua kata kunci, yaitu yang pertama, Bank Sentral merupakan suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dalam baik mencetak uang ataupun mengedarkan uang di masyarakat, dan juga melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Dan Bank Sentral juga sangat penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang tujuan Bank Sentral. Nah, apa sih tujuan Bank Sentral itu? Nah, tujuan Bank Sentral di sini adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap uang asing. Nah, terus selanjutnya instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari Bank Sentral. Nah, memelihara kestabilan nilai mata uang, misalkan jika terjadi inflasi, dicontohkan dengan inflasi. Jika inflasi di suatu negara itu inflasinya rendah, maka nilai mata uang tersebut stabil atau nilai tukar kepada uang asing itu menguat, maka nilai tukar tersebut dikatakan stabil. Nah, tujuan Bank Sentral tujuan pokok Bank Sentral adalah yaitu menjaga kestabilan nilai mata uang. Nah, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang tugas Bank Sentral berkaitan dengan pemerintah. Nah, di sini tugas Bank Sentral berkaitan dengan pemerintah yaitu ada 6 tugas. Yang pertama itu penyedia kredit terhadap pemerintah. Yang nomor 2, mengatur kas pemerintah. Nomor 3, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Nah, di sini dicontohkan misalkan pemerintah menjual obligasi kepada negara lain untuk melunasi hutang negara. Nah, di sini Bank Sentral berperan sebagai membantu proses lelang tersebut ataupun membantu penjualan surat berharga tersebut kepada negara lain ataupun kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 4, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, di sini Bank Sentral sebagai oknum ataupun pelaku yang mengedarkan uang sebagai pembayaran yang sah. Di sini Bank Sentral dengan cara melakukan pengedaran uang tersebut dengan cara menyalurkan kepada bank-bank swasta ataupun bank negeri, misalkan seperti BRI, BNI, BCA dan lainnya, dan juga misalkan bank daerah, misalkan Bank Jatim, dan disalurkan kepada masyarakat luas. Yang kelima yaitu mempunyai hak penuh terhadap pencetakan uang dan produksi uang. Nah, di sini Bank Sentral memiliki hak penuh terhadap pencetakan uang. Dan misalkan ada bank lain yang mencetak uang yang digunakan untuk pembayaran yang sah, maka bisa dikatakan uang yang dicetak oleh bank lain yang selain Bank Sentral, maka uang itu bisa dikatakan uang palsu. Dan yang selanjutnya itu Bank Sentral mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Nah, yang dapat diartikan hanya Bank Sentral yang bisa mencetak dan memproduksi uang. Tidak ada bank lain yang boleh mencetak uang. Yang selanjutnya kita
kita akan membahas tentang tugas bank sentral dalam perbankan. Nah, di sini tugas bank sentral dalam perbankan yaitu ada 6 tugas, yaitu yang pertama menentukan suku bunga. Nah, di sini menentukan suku bunga, misalkan suku bunga harus dinaikkan karena uang perlu beredar di masyarakat luas ataupun sebaliknya. Yang kedua yaitu sebagai banker. Nah, di sini bank sentral sebagai kepala dari bank-bank lainnya. Ya, misalkan bank BRI, bank BNI, BCA, yaitu pusatnya itu di bank sentral atau Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu melakukan pengembangan kredit yang sehat. Nah, di sini bank sentral melakukan bagaimana uang tersalurkan kepada masyarakat agar terjadinya kredit yang sehat. Yang keempat yaitu melakukan pembinaan kepada semua bank yang ada. Nah, di sini bank sentral melakukan pembinaan kepada bank-bank di bawahnya seperti bank BRI, BNI, dan lain-lainnya dengan memberikan pembinaan, misalkan dengan pengembangan produknya ataupun dengan pembinaan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu melakukan penguatan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas. Nah, di sini bank sentral sebagai pembuat aturan, melakukan pengaturan atau membuat peraturan kepada bank-bank di bawahnya seperti aturan yang ditetapkan oleh bank sentral kepada bank BRI, BNI, dan lainnya. Dan juga bank sentral melakukan pengontrolan atau controlling kepada bank-bank lainnya. Seperti misalkan jika terjadi kesalahan atau kerancuan, maka bank sentral melakukan controlling pada bank-bank yang lainnya, dan juga memperluas jaringan serta lalu lintas pembayaran. Dan yang terakhir yaitu nomor 6, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Yang selanjutnya kita akan berbicara tentang kewenangan bank sentral. Nah, di sini bank sentral memiliki 3 kewenangan, yaitu yang pertama melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penempatan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Nah, yang pertama yaitu operasi pasar. Nah, operasi pasar di sini ketika uang itu terlalu sedikit yang beredar, maka pemerintah melalui bank sentral itu akan melakukan operasi pasar. Misalkan dia itu membeli surat-surat berharga yang dimiliki swasta atau memberikan kredit bunga yang rendah. Nah, selanjutnya itu penetapan diskonto. Nah, yang dimaksud penetapan diskonto di sini adalah penetapan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, antara lain dalam operasi pasar terbuka dalam rangka kredit dari Bank Indonesia atau Bank Sentral itu, maupun dalam pelaksanaan fungsi lender of last resort. Dan yang selanjutnya itu cadangan wajib minimum. Nah, di sini cadangan wajib minimum di sini adalah peraturan yang digunakan oleh sebagian bank besar sentral di dunia, di mana bank sentral menetapkan jumlah minimum cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank umum. Yang selanjutnya itu yang dimaksud dengan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang dimaksud di sini adalah penetapan pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh lembaga perbankan secara keseluruhan berkaitan dengan pengendalian moneter. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.